Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil PPT saya yang judul tugasnya itu pengenalan produk bank perbankan yang disusun oleh saya. Adapun judul materi yang pertama, fungsi bank. Fungsi bank memiliki beberapa. Yang pertama, perantara keuangan. Bank menjembatani nasabah yang memiliki dana dengan nasabah yang membutuhkan dana. Yang kedua, tempat menyimpan uang. Bank menyediakan produk-produk keuangan seperti tabungan, deposito, dan giro untuk menyimpan uang. Yang ketiga, pembeli atau penyalur kredit. Bank menyediakan pinjaman untuk membantu masyarakat membeli rumah, kendaraan bermotor, dan keempat, perantara dalam pembayaran. Bank memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kelima, memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Bank menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara. Yang keenam, meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Bank memperluas jaringan dan menyediakan produk-produk keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Poin yang kedua, peranan bank dalam sistem keuangan. Bank merupakan lembaga perantara antara nasabah yang menyimpan dana atau yang meminjamkan uang kepada bank atau dan peminjam dana atau yang menerima pinjaman dari bank. Jumlah yang dibayarkan bank untuk simpanan dan pendapatan yang diterima dari pinjaman tersebut disebut bunga. Dan ada juga peran bank, itu mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa di samping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Poin yang ketiga, sejarah perkembangan sistem perbankan di Indonesia. Dalam poin yang ketiga tersebut terdapat dua materi. Yang pertama, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang beroperasi menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Bank konvensional memiliki jaringan yang lebih luas dan menawarkan lebih banyak produk dan layanannya. Bank konvensional berdiri di lembaga perbankan pertama kali di Yunani pada 560 sebelum Masehi. Setelah itu muncul pula di Romawi yang operasinya lebih luas, seperti tukar-menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit, serta mentransfer modal. Kemudian di Indonesia pada 10 Oktober 1827 terbentuklah De Javanese Bank NV. Bank ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada 6 Desember 1951 menjadi bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Sebagai salah satu bank nasional tertua, bank konvensional telah mengalami perubahan. Sistem operasional bank konvensional. Sistem di bank konvensional menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman atau juga disebut invest note. Adapun yang dimaksud dengan bunga adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya. Bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah. Adapun poin yang kedua, bank syariah. Bank syariah dimulai pada tahun 1980-an dengan berdirinya Ridho Gusti di Jakarta dengan Beit At-Tamwil Salman ITB di Bandung. Kemudian pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia MUI membentuk tim perbankan MUI untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Bank syariah kerap disebut juga bank Islam. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksananya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah materi selanjutnya, bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah dari berbagai aspek. Konvensional. Prinsip bank konvensional itu ada beberapa. Yang pertama, prinsipnya berlandaskan peraturan nasional dan internasional. Yang kedua, sistem operasional, sistem bunga. Yang ketiga, pengelolaan dana. Bank konvensional tidak memiliki pengelolaan dana. Yang keempat, aturan denda. Aturan denda bank konvensional membebankan bunga. Yang kelima, hubungan nasabah dengan bank, yaitu debitur dan kreditur. Yang keenam, bank konvensional tidak memiliki materi. Yang kedua, B, bank syariah. Satu, prinsipnya itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sistem operasional, sistem bagi hasil atau nisbah. Yang ketiga, pengelolaan dana berdasarkan akad yang disepakati. Yang keempat, aturan denda, tidak memperlakukan denda bagi nasabah. Yang kelima, hubungan nasabah dan bank, penjual, pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Yang keenam, pengawasannya itu Dewan Pengawas Syariah atau DP. Selanjutnya, bunga versus riba. Yang pertama, bunga. Konsep bunga adalah sebuah tambahan pada transaksi pinjaman uang yang dapat dihitung, terutama pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat dari pinjaman. Macam-macam bunga.
Yang pertama, bunga simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Yaitu riba. Yang pertama, konsep riba. Riba secara bahasa al-ziyadah yaitu tambahan menurut istilah pengambilan tambahan dari harta atau pokok atau modal secara batil. Menurut syariat, riba yaitu menunjuk pada premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok. Jenis riba ada 4. Yang pertama, riba qard, yang suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan. Tiga, riba fadl. Riba fadl bertukaran antara barang sejenisnya dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang keempat, riba nasyiyah. Riba nasyiyah itu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Akad-akad dalam bank syariah. Materinya akad tijarah. 1. Akad kerjasama. Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha. Dalam akad kerjasama, masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan, baik berupa dana, keahlian, maupun sumber lain. Adapun materi selanjutnya, akad jual beli. Kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menukar barang atau jasa dengan harga tertentu. Dalam Islam, akad jual beli diatur dalam fikih muamalah dan merupakan perjanjian yang wajib ada di dalam proses jual belinya. Akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa dalam Islam disebut ijarah, yang merupakan perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan. Dasar hukumnya Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh sewa rumah dan ruko. Materi selanjutnya, akad tabarut. Akad tabarut ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, qard. Qard, perjanjian pinjaman meminjam dana dalam konteks perbankan syariah. Akad ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa peminjam harus mengembalikan dana sesuai jumlah dan jangka waktu yang disepakati. Dalam akad qard, pemberi pinjaman disebut muqrid, sedangkan penerima pinjaman disebut muqtarid. Yang kedua, wadiah. Akad penitipan barang atau uang yang dilakukan antara dua pihak, di mana pihak yang menerima titipan wajib menjaga dan mengembalikannya kepada penitip akad. Wadiah digunakan dalam produk tabungan dan asuransi syariah. Ketiga, wakalah. Wakalah yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pemberi kuasa atau muwakil dan wakil al-wakil, untuk melimpahkan kuasa atau mandat dari pemberi kuasa kepada wakil. Wakil akan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pemberi kuasa. Ada 3 yang perlu diperhatikan: syarat, kesepakatan, objek wakalah. Dan keempat, ada kafalah. Kafalah itu perjanjian penjaminan yang dilakukan oleh pihak penanggung atau kafil kepada pihak yang dijamin atau makub lahu untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin. Kafalah memiliki beberapa keuntungan, diantaranya kapasitas hukum dan keamanan akses pembiayaan kepatuhan syariah. Yang kelima, hiwalah. Hiwalah adalah akad pemindahan tanggung jawab yang utang dari pihak yang berutang atau muhil kepada pihak lain juga yang berutang kepadanya, atau muhal alaih secara bahasa pemindahan atau pengalihan. Yang keenam, ada ran. Ran ini disebut juga sebagai bisa jadi gadai. Perjanjian gadai yang dilakukan berdasarkan hukum syariat Islam merupakan perjanjian antara pihak yang meminjam uang dan pihak yang memberikan pinjaman. Akad ini dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan terhindar dari riba. Contohnya, ada sebuah emas, kan dia meminjamkan uang, terus gadainya sebagai 7. Hibah. Hibah ini adalah perjanjian sukarela antara pemberi hibah dan penerima hibah untuk menyerahkan harta atau properti tanpa kewajiban imbalan balik. Rukun hibah ada 3. Yang pertama, kehadiran pemberi hibah. Yang kedua, kehadiran penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan jelas kehalalan.